Shalom keluarga damai. Di hari yang indah ini kembali kita berjumpa dalam Samas. Samas pada hari ini terambil dari surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-13 dengan tema bertekun dalam iman. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tahu bahwa dalam tiap hari itu Tuhan mempersiapkan sesuatu yang luar biasa bagi kami. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bantu kami dan bimbinglah kami ya Tuhan untuk menyambut berkat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita terambil dari surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-13. Saya akan membacakannya ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-13 demikian. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Demikian pembacaan ayat firman Tuhan. Nah, jemaat damai, dalam sebuah keluarga, saya seringkali menjumpai adanya anggota keluarga yang berperan sebagai sosok yang ditakuti oleh anak. Nah, orang-orang beranggapan bahwa itu akan membantu anak untuk bisa lebih disiplin, lebih mudah diatur, sehingga bisa tumbuh sebagai anak yang baik. Dari yang saya ketahui, pada umumnya sosok ayahlah yang ditempeli peran itu. Nah, contohnya sedikit-sedikit kalau anak salah, ada yang bilang, awas loh, nanti papa marah. Oh. Atau misalnya ketika ada adik kakak yang saling lapor, oh, tak bilangin bapak nanti ya, ben diseneni. Trik itu kadang berhasil. Anak-anak menjadi takut dan segan karena membayangkan ayah yang marah-marah. Allah sering digambarkan sebagai sosok ayah di dalam Alkitab. Allah memang bukan tidak pernah marah. Ada dituliskan juga berbagai kisah dikala Allah tampak marah kepada manusia. Tetapi sesungguhnya Alkitab tidak hanya menceritakan tentang Allah yang marah-marah, Allah sebagai ayah yang marah-marah. Tapi juga Alkitab menceritakan tentang bagaimana Allah sebagai ayah yang mau mendidik dan mengajar serta mengajak anaknya untuk disiplin. Tujuannya adalah untuk menjadikan anak-anaknya menjadi orang yang tangguh. Pemahaman ini menjadi penting karena ini dapat menjaga kita dari pandangan bahwa segala hal buruk yang terjadi dalam hidup adalah semata-mata karena Allah sedang marah dan melampiaskannya kepada kita. Sama seperti misalnya ayah yang sedang marah kemudian melampiaskan kepada kita. Sebaliknya, ketika apa yang kita anggap buruk, bisa jadi jangan-jangan sebenarnya Allah sedang mengajar dan mendidik kita. Allah mendidik tidak hanya soal teori, tapi juga meminta anak-anaknya untuk praktek. Nah, praktek ini sewaktu-waktu dimintanya. Bukan hanya ketika kita mengalami kedukaan, tapi juga bisa lewat kesukaan yang sedang kita alami. Tuhan bisa mengajar kita dalam berbagai waktu yang lain juga. Selain waktu berduka, bisa juga waktu kita bahagia, waktu kita bimbang, waktu kita merasa sangat yakin, atau waktu kita merasa takut, waktu merasa senang, dan sebagainya. Tantangan dalam hidup kadang memang beriringan dengan duka cita. Seperti tertulis juga dalam bacaan kita pada ayat yang ke-11. Ketika mengalami hal yang tidak kita sukai, tentu jadi sangat mudah bagi kita untuk merasa kalut, merasa kacau, sedih, kecewa, atau stres. Tapi kita bisa juga membaca kisah Ayub.
Di sana digambarkan tentang betapa sedih dan kecewanya Ayub ketika ia harus menghadapi segala yang dialaminya. Paulus juga tidak jauh berbeda. Ketika ia memilih untuk mengikut Tuhan Yesus pada akhirnya, ia pun mengalami banyak siksaan dan deraan. Dan ini bukan hal yang menyenangkan untuk dinikmati. Hal-hal ini justru yang bisa membuat tangan menjadi lemah, lutut menjadi goyah, membuat kita tidak lagi bisa berjalan lurus, membuat kita justru terjatuh dan melakukan hal-hal lain yang lebih buruk. Marah-marah, melampiaskan kepada orang lain. Namun, di ayat yang ke-12 dan yang ke-13 dikatakan di sana, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Keluarga damai, kalau dipikir, dari mana kemampuan itu bisa kita dapatkan? Bagaimana mungkin dalam keadaan yang sedang berbeban berat, kita tiba-tiba menjadi kuat? Harus dimulai dari mana? Tapi yang harus kita tahu, itu semua bergantung juga dari apa yang kita pikirkan. Firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-11, itu memang awalnya tidak menyenangkan. Tapi itu semua menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai sejahtera kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, mungkin ini adalah kuncinya. Kita harus punya mindset dalam pikiran kita bahwa segala hal adalah tantangan untuk lebih tangguh dan bertumbuh. Ada sesuatu yang besar di depan sana yang Tuhan sediakan dan Tuhan siapkan, jauh melampaui apa yang kita pikirkan sekarang. Bukan mindset di mana kita harus merasa takut karena Allah yang sedang marah-marah. Dan hal kedua yang bisa kita pelajari adalah dari kisah Ayub. Kita tahu bahwa kita punya Allah yang senantiasa mendampingi kita. Allah yang bukan cuma diam saja, tapi mau mendengar kita. Nah, dari kisah Ayub ini kita bisa belajar tentang bagaimana Ayub mengungkapkan segala apa yang dirasakannya. Ayub terbuka kepada Tuhan. Dan saya rasa kita tidak perlu menutupi segala sesuatu kepada Tuhan. Tidak harus selalu berkata-kata manis kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Sebab Tuhan mendengarkan segala keluh kesah Ayub. Demikian juga keluh kesah kita. Tuhan pasti akan mendengarkan. Dan kita dapat dengan leluasa menyampaikannya itu kepada Tuhan. Keluarga damai, setiap kita punya tantangan dalam hidup. Tantangan ketika kita berduka, maupun tantangan ketika kita bahagia. Yang bisa jadi bahaya ketika itu bisa membuat kita terlena. Bagaimana kita menyikapi lika-liku hidup, naik turun hidup, itu semua dijadikan Allah sebagai proses untuk membentuk kita. Seperti Bapa yang sayang kepada anaknya, Allah senantiasa ada di dekat kita. Dalam perjalanan hidup yang penuh liku-liku maupun naik turun, Tuhan berkenan untuk mendengar keluh dan kesah kita serta segala tanya kita. Jika kita tidak menyerah, kita akan menemukan jawaban atas segala pertanyaan melalui cara Tuhan yang luar biasa tentunya. Jika kita tetap menjaga langkah dan iman, Tuhan menyediakan hadiah yang besar untuk kita. Mari kita terus berjuang dan bertekun dalam iman, dalam duka maupun suka. Mari kita memiliki mindset yang tepat dan tidak lupa untuk saling menopang satu dengan yang lainnya. Mari kita berdoa. Tuhan, barangkali kami sulit memahami yang terjadi dalam hidup kami.
Namun kami tahu dan kami percaya bahwa Tuhan menyediakan ganjaran yang indah bagi kami. Tuhan punya rancangan yang indah bagi kami. Bantu kami ya Tuhan, untuk terus bertekun dan terus melangkah dalam iman, mengatasi segala tantangan dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, selamat mensyukuri hidup yang Tuhan beri. Tuhan memberkati.